Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi Global Trade Politics, yaitu e-commerce. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farah Al-Hafiz, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi saya. Yang pertama yaitu, apa itu US Knowledge Power in E-commerce? Terdapat bentuk-bentuk dari teori knowledge power dari Susan Strange. Knowledge power sebagai soft power menurut Amerika melalui industri perfilman, serta terdapat ide-ide yang terdapat di film Mad Max Fury Road. Film ini merupakan sebuah ide-ide dari pemikiran Amerika Serikat yang dapat tersebar luas ke lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengaruh Amerika melalui film tersebut. Sedangkan knowledge power, menurut Susan Strange, knowledge is a power, and whoever is able to develop or acquire and then the access of others to a kind of knowledge, respected and sought by other and whoever can control the channels by which it is communicate to those given access to it, will exercise a very special kind of structural power. Atau, pengetahuan merupakan kekuasaan. Siapapun yang mampu membangun atau memperoleh dan bahkan menolak, serta siapapun yang mampu mengontrolnya, maka akan membentuk sebuah struktural power yang khusus. Yang kedua yaitu tentang Warner Bros. Pictures. Warner Bros. Pictures merupakan sebuah bidang bisnis seperti Warner Bros. Pictures Group. Warner Bros. Pictures merupakan perusahaan industri hiburan yang berasal dari Amerika. Warner Bros. Didistribusikan oleh Warner Media dan Network Group melalui sebuah anak perusahaan Warner Bros. Entertainment. Kantor utama Warner Bros. Terletak di California, Amerika Serikat. Warner Bros. Didirikan pada tahun 1923 oleh Harry Warner, Albert Warner, Sam Warner, dan Jack L. Warner. Berkantor pada kompleks Warner Bros. Studios di Burbank, California. Ini adalah label unggulan dari Warner Bros., yaitu Pictures Group, sebuah divisi dari Warner Bros. Entertainment yang merupakan bagian dari Warner Media. Dalam perindustrian Warner Bros., perusahaan ini juga mencakup pembuatan film dan melakukan promosi untuk film yang akan diproduksi menggunakan label Warner Bros. Yang ketiga yaitu kaitan film Mad Max Fury Road dengan feminisme. Dapat kita lihat di poster film Mad Max Fury Road. Film ini merupakan film action yang berasal dari Amerika Serikat. Pertama kali ditayangkan pada 15 Mei 2015. Film yang disutradarai oleh George Miller memperlihatkan bagaimana sulitnya mempertahankan hidup di gurun pasir dengan sekelompok penjahat. Film ini memunculkan tokoh pemimpin perempuan bernama Furiosa yang diperankan oleh Charlize Theron. Film ini merupakan kajian mengenai peran, kewajiban, dan hak perempuan yang kerap ditampilkan media. Pada dasarnya, perempuan dilahirkan dengan bebas seperti makhluk lain. Kebebasan itu harus diperjuangkan dan membuahkan sebuah kebutuhan. Dapat dilihat, gambar yang kita lihat terdapat seorang perempuan yang sedang berjalan mendekati truk. Perempuan itu dikenal sebagai Furiosa, satu-satunya perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin kepercayaan Imor Tanjo. Tugas Furiosa dalam adegan tersebut menjadi ketua perjalanan menuju Gastown dan Bullet Farm, didampingi oleh War Boys. Sebagai pemimpin perempuan, Furiosa juga dihormati oleh penduduk sekitar. Walaupun kehadirannya tidak mengurangi bentuk penindasan perempuan, Furiosa dijelaskan secara keseluruhan sebagai perempuan yang memiliki karakteristik maskulinitas yang dominan. Digambarkan bahwa Furiosa memiliki wajah atau make up dan penampilan fashion yang menunjukkan kesamaan pada karakter laki-laki.
Maskulinitas Furiosa menggambarkan stereotip yang melekat pada laki-laki. Dalam film Action Heroes, tokoh pejuang dan pemimpin adalah laki-laki. Mereka adalah tokoh yang memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan ditunjang dengan karakteristik maskulin. Perempuan akan menempati posisi pelengkap peran laki-laki. Oleh karena itu, normalisasi pembentukan peran terhadap film Mad Max Fury Road, namun terjadi penukaran peran gender terhadap laki-laki dan maskulinitas, serta perempuan dan femininitas. Furiosa memiliki kekuatan dan kekuatan fisik yang dominan. Oleh karena itu, ia menjadi pemimpin dan pejuang dengan karakter maskulin. Berdasarkan pengalaman Furiosa, identitas sebagai pahlawan dibentuk pada titik yang tidak stabil, di mana kisah-kisah subjektivitas yang tidak diberbicarakan. Bertemu dengan narasi The Beaters, Max Fulliani sebagai problematika Furiosa tentang latar belakang kehidupannya. Karakteristik pejuang atau pahlawan didominasi dengan melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Furiosa sendiri berani melawan, memberontak, dan menghadapi tantangan pasukan Immortanjo. Penjajahan oleh laki-laki membuat cara yang tidak mudah bagi perempuan untuk melawan, dibandingkan jika hal tersebut dilakukan oleh laki-laki sendiri. Furiosa menjadi tokoh oposisi dalam sistem kehidupan yang didominasi oleh laki-laki. Yang selanjutnya yaitu, terdapat pada gambar ini, menampilkan adegan golongan laki-laki pengikut Immortanjo yang diberi nama War Boys. Kegiatan mereka saat itu berkumpul untuk mempersiapkan kebutuhan Furiosa untuk mengambil bensin dari gas town. Ketika Immortanjo memulai pidatonya, para War Boys serentak berdiri, memberi penghormatan, dan menyambut kedatangannya karena diketahui Immortanjo merupakan orang yang paling ditakuti di Citadel. Arti dari War Boys adalah perang laki-laki. Dapat dilihat peran pasukan tersebut dipenuhi oleh laki-laki. Yang selanjutnya yaitu, gambar ini menampilkan adegan Furiosa dan Warboy melakukan perlawanan terhadap geng Buzzard yang telah menghalangi jalannya. Furiosa geram ketika truk yang dikendarainya berusaha dihancurkan, sehingga melakukan peledakan, lawan menggunakan senjata dan didampingi oleh Warboy. Sebagai pemimpin perempuan, Furiosa tanpa alih menggunakan senjata milik laki-laki, bahkan mampu melakukan dengan mengendarai truk. Yang keempat yaitu konsep feminisme yang muncul dalam film Mad Max Fury Road. Terdapat sifat yang ada pada tokoh Furiosa dan kelima istri Immortanjo yang bekerja sama menentang pasukan War Boys. Dalam teori feminisme, hal ini disebut sisterhood action, atau tindakan persaudaraan untuk mengubah kondisi sosial. Kemudian terdapat potongan dialog yang menggambarkan bahwa hanya perempuan yang dapat menghentikan penindasan perempuan. Gerakan lainnya adalah ketika Furiosa menggantikan Max menembak lawan atau mengendarai truk di saat Max tertidur. Hal ini disebutkan sebagai gerakan feminisme karena kedudukan perempuan dan laki-laki menjadi seimbang. Perempuan berusaha ditampilkan lebih kuat dan sukses dalam melakukan pekerjaan laki-laki. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa representasi kekuatan perempuan dalam film Mad Max Fury Road melalui peran Furiosa, Fulvaliani, dan The Breeders menggambarkan stereotip karakter dan peran konvensional film Hollywood. Kekuasaan perempuan dikonstruksikan dengan karakteristik maskulin, yaitu sifat dan peran yang melekat pada laki-laki. Sedangkan kekuasaan perempuan yang melekat dengan karakter feminim digambarkan melalui sifat biologis dan domestik. Serta sebagai pelengkap film, ini menampilkan kenyataan sebaliknya. Perempuan sulit untuk bebas dan diberikan kehidupan yang tidak layak. Perlakuan antara laki-laki dengan perempuan juga berbeda. Namun, patriarki yang terdapat dalam film salah satunya sistem kekuasaan laki-laki di atas perempuan dalam pekerjaan. Sekelompok laki-laki bernama War Boys digambarkan sebagai penguasa yang memperoleh ruang untuk berekspresi, kebebasan, dan dihormati oleh pemimpinnya. Sedangkan perempuan tidak dianggap, dirampas haknya, dan mendapat berbagai bentuk penindasan.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.